Oke, materi kali ini kita tentang phrases ya, frase. Yang pertemuan yang kemarin kita bahas tentang kata, words. Nah, sekarang di sharing kedua ini kita akan bicara tentang phrases atau frase. Dalam bahasa Inggris ada beberapa model frase ya. Nah, saya memakai istilah yang sederhana saja, tidak memakai istilah linguistik ya. Memakai istilah yang dititik beratkan pada jenis kata ya. Jadi kita di pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan ya panjang lebar tentang jenis kata ya. Kata kerja, kata benda, kata sifat dan seterusnya itu. Kalau kita sudah paham betul tentang itu, nah, untuk pembahasan tentang frase ini akan jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya frase di sini terdiri dari jenis kata itu ya. Jadi letaknya, kalau kata sifat itu letaknya di mana, kalau kata sifat ketemu kata keterangan itu letaknya bagaimana. Nah, titik penekanannya adalah posisinya ya. Posisinya kalau ketemu kata ini posisinya seperti ini, seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui kata, jenis katanya, atau ketika kita ingin membuat sebuah frase, kalau kita kenal jenis katanya maka tidak akan keliru atau tidak akan kesulitan untuk meletakkannya. Di Indonesianya, di bahasa Indonesianya begini, maka di Inggrisnya bagaimana. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu ya jenis kata, jenis frase. Yang pertama ini frase yang semuanya itu terdiri dari nouns atau kata benda ya. Kata bendanya bisa lebih dari dua ya. Karenanya frase maka lebih dari dua ya. Lebih dari satu maksudnya. Nah, yang pertama contohnya adalah town center. Di sini ada dua kata. Town center. Kalau eh, dalam bahasa Indonesianya pusat kota. Nah, kalau dalam bentuk bahasa Inggrisnya itu terbalik. Jadi yang pertama yang harus kita letakkan awal adalah yang menerangkan, yaitu towns. Tapi sebenarnya town ini menjelaskan inti frase apa itu ya, pusat. Pusatnya apa? Pusatnya kota. Kalau lebih dari tiga kata sama juga, pusatnya ada di desain. Intinya adalah desain. Desain apa? Desain kedai. Kedai apa? Kedai kopi. Jadi terbalik ya. Coffee shop design. Desain kedai kopi. Jadi pusatnya adalah pada desainnya. Titik pangkalnya adalah desainnya. Ini juga titik pangkalnya adalah senternya. Yang berikutnya Kid Clothes Store ya. Pusatnya toko baju anak-anak. Toko baju anak-anak. Intinya di sini adalah toko. Kemudian dijelaskan tokonya, toko tentang toko jenis apa ya? Toko yang menjual baju-baju. Baju-baju seperti apa? Berarti anak-anak ya. Itu untuk jenis pertama, itu terdiri dari kata benda. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah jika ada dua kata benda, maka meletakkannya itu adalah terbalik dari terbalik ya, dari pusatnya itu ada di belakang atau intinya itu ada di belakang. Ya, sederhananya ya di dalam bahasa Indonesia yang terbalik itu aja ya. Oke. Untuk model yang kedua yaitu nouns, preposisi dan noun ya. Jadi ada tiga jenis, ada tiga kata intinya di sini, yaitu kata benda, kemudian diikuti preposisi dan diikuti kata benda lagi. Nah, di sini bedanya dengan yang pertama, di sini tidak ada pembalikan posisi ya. Posisinya paralel urut ya. Jadi seperti buku-buku di atas meja. Jadi buku dulu, ya, buku dulu kemudian di atas meja.
Sengaja artikel the ini tidak saya pisahkan, saya jadikan satu saja kata benda. Kenapa? Karena ya secara otomatis ya itu hanya penjelasannya kata benda. Jadi nggak usah saya cantumkan di preposisi itu artikel tidak ya. Ini hanya untuk praktisnya saja. Yang kedua adalah story of nation. Storynya apa? Story dari bangsa-bangsa. Jadi jika ada preposisi maka di sana posisinya itu paralel kayak bahasa Indonesia ya, sama ya. Jadi nggak usah dibalik seperti yang pertama tadi. Begitu juga dengan yang ketiga. Contoh ketiga, travel from Jakarta. Perjalanan dari Jakarta. Intinya di sini adalah ada di pertama ya, di pertama. Karena ada preposisi maka penjelasannya adalah paralel urut gitu, urut. Jadi nggak ada perbedaannya. Oke, itu untuk jenis yang kedua. Itu yang ketiga, adjektif plus noun. Nah ini hampir sama dengan model yang pertama, yaitu ketika ketemu kata benda yang banyak ya, ketika ada lebih dari satu kata benda itu dibalik. Begitu juga dengan adjektif ini, adjektif dengan noun, maka posisinya sama seperti yang pertama, itu dibalik, posisinya dibalik. Jenisnya adalah attractive places, tempat-tempat yang menarik. Nah, ini adalah intinya, tempat-tempat. Kemudian dijelaskan memang kenapa dengan tempat itu tempat-tempat yang menarik, jenis-jenis tempat yang menarik dijelaskan oleh adjektif. Art, seni apa ya, seni yang modern. Dan beautiful designs ya, desain apa, desain yang cantik. Jadi ketika kita mau membuat frase atau ingin merangkai kata menjadi frase ya, kita harus tahu jenisnya. Design, arts, places itu adalah kata benda. Kalau kita mau menjelaskan kata benda ini maka penjelasnya itu ada di depan di sini, di balik. Jadi ingat ya, ketika adjektif itu selalu ada di depan noun. Oke, kita lanjut yang model 4, yaitu verb kemudian ketemu adverb, kata kerja ketemu kata keterangan, kemudian preposisi ketemu kata keterangan, atau kata keterangan ketemu adjektif. Nah, posisinya itu paralel ya, paralel seperti yang kedua tadi, yaitu ada preposisinya. Ini kalau ada adverbnya, atau juga ada preposisinya, maka posisinya adalah paralel dalam bahasa Indonesia. Contohnya study diligently. Nah, ini adalah kata kerja. Kemudian kata kerja ini dijelaskan kata keterangan, yaitu diligently. Nah, maka paralel ya, belajarlah dengan rajin. Study belajarlah dengan rajin. Begitu juga dengan preposisi di sini, in ya kan, preposisi in, di, here, di sini. Nah, di sini maka ini juga paralel sama karena ada preposisi. Terus ada keterangan, often, sering, cold, dingin, maka paralel juga, sering, dingin. Jadi saya ulang lagi, hanya ada dua model di sini. Yang sebenarnya pada dasarnya ada dua model. Kalau kata benda dan kata sifat ini bertemu, atau bertemu antar kata benda atau antar kata sifat atau campuran, maka harus dibalik. Selain itu seperti kata keterangan, kata kerja, dan preposisi itu posisinya paralel seperti bahasa Indonesia. Hanya dua itu aja, paralel sama yang terbalik. Kalau terbalik itu kata benda dan kata sifat. Kalau paralel seperti bahasa Indonesia itu kata keterangan atau kata atau preposisi. Saya kira itu untuk yang keempat. Yang kelima sekarang, yaitu frase yang terdiri dari kata kerja ditambah ing terus ketemu dengan kata keterangan atau kata benda. Nah, di sini
paralel ya, paralel juga ini ya. Sama berarti yang nggak paralel cuman itu aja, kata benda dan kata sifat. Kalau selain itu ya paralel. Kita lihat learning easily. Learning adalah verb ing, easily adalah adverb, belajar dengan mudah. Tadi study verb 1 yang nggak ada ing-nya maka kata perintah itu belajarlah. Nah, kalau ya ada ing-nya maka bentuknya deklaratif atau bukan kata perintah ya, belajar dengan mudah. Nah, kalau ketemu dengan kata benda bagaimana? Kata benda sama juga. Ya, ini learning English, belajar bahasa Inggris. Jadi paralel ya. Oke, kita lanjut untuk model yang berikutnya. Model kelima ini ya, keliru ini kelima ini. Ini model kelima. Ini keliru, ini 5. Oke. Maaf. Ya, di model kelima ini verbnya itu verb 3. Verb 3 itu maksudnya di sini adalah dalam bahasa Indonesia itu pasif. Pasif itu bisa diawali dengan di ya, ditulis, dilempar atau terlempar seperti itu ya. Misalnya di sini adalah educated man, verb 3. Verb 3, kalau verb satunya apa? Verb satunya adalah educate. 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 Nah, kemudian verb 2-nya ditambahi ed, educated. Nah, verb 3 juga begitu, educated. Sini educated man. Ini fungsinya menjelaskan kata benda. Lah, ini sebenarnya kata 3 ini adalah sama dengan posisinya sebagai adjektif. Ya, sebagai adjektif. Sebagai adjektif. Lah, kalau sebagai adjektif maka kita ingat bahwa kalau adjektif maka kata benda harus dibalik. Di sini juga begitu. Man, orang pusatnya. Orang yang bagaimana? Orang yang educated, yang berpendidikan. Ya kan dibalik. Ini dibalik tidak paralel lagi. Nah, beda kalau di sana ada preposisi ya. Kalau ada preposisi. Beda kalau ada preposisi. Di sini ada preposisi yaitu preposisi sama noun. Di sini on, maka bentuknya tidak terbalik lagi tapi paralel karena ada preposisi. Contohnya di sini adalah stranded, terdampar ya kan, pakai ter kan pasif kan. Aslinya bentuk pertamanya adalah strand atau strand itu sama dengan kayak apa ya penjelasannya kayak menuju pantai itu kan atau minggir ke pantai. Nah, kalau stranded itu ditampar di sebuah pulau. Ini sebagai apa namanya? Pasif. Ya sebagai apa ya pasif terdampar. Nah, karena sebenarnya kalau ada preposisi maka dia paralel. Nah, saya kira itu untuk yang kelima ini. Kemudian kita lihat ya sudah selesai, kita hanya bahas 5 ya. Saya kira itu sangat banyak, sangat umum itu di bentuk-bentuk seperti itu dipakai. Untuk model-model berikutnya saya kira ya, tidak perlu tidak terlalu banyak kita temui. Yang sering kita temui ya 5 itu ya, kalau kita sudah paham 5 itu insya Allah kalau kita mau membuat frase, menulis frase atau ingin berbicara in English phrases, saya kira itu akan banyak menolong ya gitu. Tinggal membiasakan, melatih dan memperbanyak kosakata yang kita juga tahu jenis-jenis katanya. Nah, sebagai latihan apakah kita sudah memahami betul atau masih perlu ada pertanyaan atau yang masih membingungkan. Nah, silakan ini dikerjakan, cari terjemahannya, kemudian setelah tahu cari terjemahan perkataannya kita cari jenis katanya. Nah, dari jenis katanya itu kita bisa menyusun kira-kira kata ini frase ini bagaimana bentuknya, urutannya. Tak kasih contoh satu di sini bisnis, ya ini bisnis, kemudian the word. Nah, ini saya kerjakan satu, adalah the business
bisnis ya, tak muat teruskan business words, the business words. Oke, business words ini adalah artikel, kemudian ini adalah a noun, kemudian ini adalah noun juga ya, noun juga. Jadi ini ada dua kata benda, yaitu bisnis sama word. Maka seperti yang kita ketahui, kalau ada dua kata benda maka posisinya dibalik. Di sini ada the business word, artinya apa? Berarti dari belakang, dunia bisnis. Oke. Artinya adalah dunia bisnis. Dunia bisnis. Dunia bisnis. Ini contoh pertama. Oke, ini adalah untuk jawaban ini. Oke, nah untuk berikutnya silakan dicoba dikerjakan. Oke, saya kira sampai situ. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pemahaman ya, pengetahuan, hingga kita bisa membuat frase-frase hingga menjadi kalimat yang dari sederhana ke kalimat yang kompleks. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komennya. Oke, terima kasih.